Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Usnia, kelas 3A. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang diagnosa ABCDE. Airway adalah kelancaran jalan napas yang meliputi pemeriksaan jalan napas yang dapat disebabkan oleh benda asing, fraktur tulang, wajah, fraktur manibula atau maksila, fraktur laring atau trakea. Breathing adalah kegagalan dalam oksigenasi akan menyebabkan hipoksia yang diikuti oleh kerusakan otak, disfungsi jantung, dan akhirnya kematian. Circulation adalah pendarahan merupakan penyebab kematian trauma. Disability adalah tingkat kesadaran ukuran reaksi pupil. Dan exposure merupakan akhir dari primary survey. Penderita harus dibuka keseluruhan pakaiannya, kemudian nilai pada keseluruhan bagian tubuh. Yang pertama itu ada bersihan jalan napas tidak efektif, gejala dan tanda mayor. Subjektifnya tidak tersedia, objektifnya yang pertama ada batuk tidak efektif, yang kedua tidak mampu batuk, yang ketiga sputum berlebih, yang keempat mengi, wheezing atau ronghi kering. Yang kelima ada mekonerium di jalan napas pada neonatus. Yang kedua ada risiko aspirasi. Faktor risiko yang pertama penurunan refleks muntah atau batuk, kedua kerusakan mobilitas fisik, yang ketiga penurunan mobilitas gastrointestinal, yang keempat gangguan menelan, yang kelima penurunan tingkat kesadaran, yang keenam perlambatan pengosongan lambung. Selanjutnya ada gangguan pertukaran gas. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya yang pertama dyspnea, yang objektifnya yang pertama PCO2 meningkat atau menurun, yang kedua PO2 menurun, yang ketiga takikardia, yang keempat pH arteri meningkat atau menurun, yang kelima bunyi napas tambahan. Selanjutnya ada gangguan ventilasi spontan. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya yang pertama dyspnea, yang objektif yang pertama penggunaan otot bantu napas meningkat, yang kedua volume tidak menurun, yang ketiga PCO2 meningkat, yang keempat PO2 menurun, dan yang kelima SaO2 menurun. Selanjutnya ada pola napas tidak efektif. Gejala dan tanda mayor subjektifnya yang pertama dyspnea, yang objektifnya yang pertama penggunaan otot bantu pernapasan, yang kedua fase ekspirasi memanjang, yang ketiga pola napas abnormal. Selanjutnya ada gangguan sirkulasi spontan. Gejala dan tanda mayor subjektifnya tidak berespon, yang objektifnya yang pertama frekuensi nadi, yang kedua tekanan darah sistolik, yang ketiga frekuensi napas, yang keempat kesadaran menurun atau tidak sadar. Selanjutnya ada penurunan curah jantung. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya yang pertama ada perubahan irama jantung. Yang pertama itu palpitasi, yang kedua perubahan yang pertama lelah, objektifnya perubahan irama jantung. Yang pertama bradikardi atau takikardia, gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi. Perubahan preload, edema, hepatomegali, penurunan curah jantung. Selanjutnya ada perubahan afterload. Yang pertama dyspnea, yang selanjutnya perubahan kontraktilitas. Yang pertama batuk. Yang selanjutnya ada perubahan afterload, tekanan darah, nadi perivertebral lemah, warna kulit pucat, cyanosis. Terus perubahan kontraktilitas, yang pertama terdengar suara jantung S3 atau S4. Terus selanjutnya ejection fraction menurun.
Selanjutnya ada perfusi perifer tidak efektif. Gejala dan tanda mayor. Subjektifnya tidak tersedia. Objektif pengisian kapiler kurang 3 detik. Yang kedua, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Yang selanjutnya ada risiko penurunan curah jantung. Faktor risikonya perubahan frekuensi jantung, perubahan irama jantung, perubahan afterload, perubahan preload, perubahan kontraktilitas. Risiko perfusi cerebral tidak efektif. Faktor risikonya penurunan kinerja vertikal kiri, tumor otak, cedera kepala, diseksi arteri, aneurisma coronary, stenosis karotis. Baik, selanjutnya ada hipervolemia, gejala dan tanda mayor. Subjektif, yang pertama ortopneu, yang kedua dyspneu, yang ketiga paroksimal nocturnal dyspneu, yang objektifnya edema anasarca atau edema perifer. Yang kedua berat badan meningkat dalam waktu singkat, yang ketiga jugular venous pressure atau central venous pressure meningkat, refleks hepatojugular positif. Selanjutnya ada hipovolemia, gejala dan tanda mayor. Subjektif, tidak tersedia. Objektif, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrin meningkat. Selanjutnya ada risiko shock. Yang faktor risikonya itu yang pertama ada hipoksia, hipotensi, kekurangan volume cairan, pendarahan, sama sindrom respon inflamasi sistemik. Selanjutnya ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Gejala dan tanda mayor. Subjektifnya yang pertama sakit kepala, yang kedua objektif, yang pertama tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi. Ada pulsus pressure. Yang kedua bradikardia, yang ketiga pola napas irreguler, yang keempat tingkat kesaran menurun, yang kelima respon pupil melambat tidak sama, dan 6 refleks neurologis terganggu. Nyeri akut, gejala dan tanda mayor. Subjektifnya mengeluh nyeri, objektifnya tampak meringis, bersikap protektif atau waspada, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Gangguan integritas kulit atau jaringan, gejala dan tanda mayor. Subjektif tidak tersedia, objektif kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Risiko cedera, faktor risiko eksternalnya terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, terpapar agen nosokomial, ketidaksamaan transportasi. Yang internal ketidaknormalan profil darah, disfungsi autoimun, hipoksia jaringan, kegagalan mekanisme pertahanan tubuh, malnutrisi. Risiko jatuh, faktor risiko usia kurang lebih 65 tahun pada dewasa atau kurang lebih 2 tahun pada anak. Yang kedua penggunaan alat bantu berjalan, yang ketiga kekuatan otot menurun, yang keempat anemia, yang kelima lingkungan tidak aman, dan keenam penurunan tingkat kesadaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.